Kalian percaya kalau ada tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan rahasia kelam yang bahkan tidak boleh disebutkan namanya? Sebuah kisah nyata yang dialami seseorang, dan sampai hari ini tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, matikan lampu kalian sekarang, pakai headset dan siapkan diri kalian, karena cerita ini bisa saja terjadi di sekitarmu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Tinggalkan komentar jika kalian pernah mengalami kejadian serupa dan tulis di bawah cerita apa yang kalian ingin dengar selanjutnya. Karena siapa tahu kisahmu yang akan kami angkat berikutnya. Nama saya Raji. Orang-orang desa biasa memanggil saya Pak Raji Sate. Bukan karena saya kaya raya atau punya warung besar, tapi karena saya satu-satunya pedagang sate di tikungan jalan sepi yang menghubungkan desa kami dengan kota kecil di utara. Warung saya sederhana, cuma gerobak kayu dengan atap seng, di bawah pohon mahoni tua yang menjulang seperti bayangan raksasa saat malam tiba. Sudah hampir 10 tahun saya berjualan di situ. Setiap hari saya dorong gerobak dari rumah, siapkan arang, potong daging kambing, tusuk satu persatu, lalu mulai membakar saat sore menjelang. Tapi jujur saja, hasilnya pas-pasan. Kadang habis, lebih sering sisa. Kalau hujan turun atau malam terlalu dingin, tak satu pun pembeli datang. Istri saya, Bu Raji, sudah lama menyarankan saya pindah lokasi, tapi saya keras kepala. Katanya, tempat itu sudah angker sejak dulu. Tikungan itu dulunya tempat orang celaka. Katanya, sering ada kecelakaan motor tanpa sebab, tapi saya tak pernah peduli. Saya butuh uang, bukan cerita mistis. Suatu malam, saya duduk sendiri di warung, menatap arang yang mulai padam. Daging masih banyak, hanya 2 tusuk yang laku hari itu. Saya hitung recehan di kaleng bekas rokok, lalu menyesap kopi dingin yang rasanya getir. Angin lewat, dingin dan kosong. Dan saat itulah, seorang lelaki tua duduk tanpa suara di bangku panjang saya. Wajahnya asing, bajunya lusuh, matanya dalam dan sayu. Tapi ada sesuatu dari tatapannya yang bikin saya tak bisa alihkan pandangan. Dia pesan 5 tusuk sate. Saya cepat-cepat bakar, ingin menutup hari dengan sedikit pemasukan. Saat saya balik sate dengan penjepit, dia berkata pelan, "Kamu ingin sate laris, kan?" Saya menoleh. "Ya, siapa sih yang gak mau? Ada caranya. Tapi butuh nyali." Saya tertawa kecil. Kalau cuma jualan sate butuh nyali, berarti saya ini pendekar. Tapi pria itu tidak tertawa. Tatapannya tetap serius. Dia keluarkan sesuatu dari saku, sehelai kain lusuh yang dibungkus benang merah. Dia taruh di atas meja kayu gerobak saya, lalu bangkit. "Kalau kamu betul-betul ingin berubah nasib, buka bungkusan itu saat tengah malam. Tapi jangan sendiri. Datanglah ke Gunung Kemukus." Saya hanya melongo. Saat menoleh ke satenya, sudah habis. Uangnya tak terlihat di meja, tapi di kaleng uang saya tiba-tiba penuh dengan lembaran 50 ribuan. Padahal saya yakin tadi hanya receh koin yang terisi. Saya buru-buru menatap ke arah lelaki itu pergi. Tapi jalanan kosong, tidak ada suara langkah, tidak ada motor, tidak ada bekas ban atau jejak kaki. Hanya bau daging gosong dan sisa angin dingin yang berdesir pelan. Di malam yang sunyi itu, saya merasa sesuatu telah berubah.
Dan saya tahu, hidup saya tidak akan lagi sama setelah pertemuan itu. Sejak malam itu, hidup saya seperti dihantui rasa penasaran yang tak bisa saya jelaskan. Saya simpan bungkusan kain lusuh itu di laci gerobak, tapi rasanya seperti benda itu terus memanggil saya. Setiap malam, saya dengar bisikan samar, kadang dari arah dapur, kadang dari balik pohon mahoni tempat saya biasa mangkal. Istri saya mulai curiga. "Kenapa tiap malam kamu melamun, Ji?" tanyanya suatu malam. Saya hanya tersenyum, pura-pura lelah. Tapi sebenarnya, saya sedang menimbang, apakah saya cukup gila untuk menuruti kata lelaki aneh itu? 3 malam setelahnya, saya sudah tak tahan. Saya ambil bungkusan itu dan membukanya di kamar mandi saat semua tidur. Isinya hanyalah sejumput tanah merah dan sehelai rambut panjang. Tapi saat saya menyentuh tanah itu, kepala saya berdenyut dan suara lelaki itu kembali terdengar di telinga saya. "Datanglah saat bulan mati, tengah malam, sendiri." Saya cek kalender. Malam itu malam Senin Kliwon. Bulan hilang sempurna dari langit. Tanpa bilang siapa-siapa, saya berangkat naik motor butut, hanya berbekal senter dan jaket. Gunung Kemukus berada 2 jam dari desa. Tempat itu dikenal keramat, tapi juga penuh gosip dan kisah pesugihan. Saat saya tiba di kaki bukit, angin bertiup aneh, dingin, tapi juga bau amis. Tak ada suara burung malam, hanya gesekan ranting dan desiran ilalang. Saya berjalan naik, senter mulai meredup. Sekali-sekali saya menoleh, merasa ada yang mengikut dari balik pohon. Tapi saat saya berhenti, tak ada apa-apa, kecuali bayangan saya sendiri yang tampak lebih gelap dari seharusnya. Saat sampai di puncak, saya melihat altar batu tua. Di atasnya, ada semacam kendi tanah liat dan gundukan abu. Saya mendekat dengan gemetar. Lalu suara itu terdengar lagi, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala saya. "Letakkan rambut dan tanah. Ucapkan niatmu." Saya patuh. Saya letakkan isi bungkusan di atas altar. Tangan saya gemetar. Aku ingin dagangan saya laris, sate saya ramai, rezeki lancar. Saat itu juga, api menyala sendiri dari kendi. Saya terlonjak mundur. Asap hitam pekat keluar, membentuk sosok tinggi berjubah hitam, tanpa wajah. Tubuhnya seperti asap padat, bergerak pelan menghampiri saya. "Kau tahu harga dari rezeki yang tidak wajar?" Saya tercekat, tak bisa menjawab. "Kau hanya perlu menyajikan apa yang kami beri. Jangan tanya dari mana asalnya. Jangan buka dagingnya saat malam. Dan jangan pernah langgar malam Jumat." Saya mengangguk cepat. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah ember kayu muncul di hadapan saya, berisi potongan daging segar, merah muda, tampak basah dan menggoda, bahkan di tengah malam. "Mulailah besok, maka sate Miu akan jadi legenda." Seketika itu juga, semuanya lenyap. Api padam. Ember itu tetap ada di tangan saya. Tapi altar kosong, udara kembali dingin, dan malam kembali sunyi. Hanya dengusan angin yang menyentuh daun telinga saya. Saya turun gunung dengan tangan gemetar. Tapi satu hal pasti, dalam hati, saya tahu saya baru saja menjual sesuatu, entah itu akal, hati, atau mungkin jiwa saya sendiri. Dan saya tak sabar ingin tahu, seberapa jauh nasib saya akan berubah. Pagi-pagi sekali, saya sudah di dapur. Ember kayu berisi daging dari Gunung Kemukus saya letakkan di meja. Warnanya merah muda segar, seperti baru dipotong dari hewan ternak yang gemuk. Tak ada bau amis sama sekali, malah ada aroma manis samar yang membuat air liur saya mengalir. Tapi pesan dari sosok berjubah hitam itu terus terngiang. "Jangan buka daging itu saat malam.
dan jangan langgar malam Jumat. Saya taati sepenuhnya. Saya potong-potong daging itu seperti biasa. Saya tusuk dengan bambu dan siapkan arang yang terbaik. Hari itu, saya mulai buka warung lebih awal dari biasanya. Angin di tikungan jalan terasa hangat, seolah menyambut langkah saya. Jam 4 sore, belum 1 jam saya bakar sate, sudah ada 2 pembeli. Jam 5, gerobak saya dikerubungi orang. Jam 6, antrean makin panjang. Ada yang dari desa tetangga, bahkan dari luar kota. Entah dari mana mereka tahu, tapi wajah-wajah itu tampak haus akan sate saya. Mata mereka tajam, suara mereka terdengar tergesa. Satenya 5 bungkus. Pak, buat keluarga. Saya 20 tusuk. Bungkus ya, cepetan. Saya hampir tak percaya. Biasanya, kalau sehari dapat 200.000 sudah bersyukur. Hari itu, saya pulang bawa lebih dari 1,5 juta. Satenya habis bahkan sebelum azan Isya berkumandang. Istri saya sampai melongo melihat bungkusan uang di tas plastik saya. Ya Allah, Ji, kamu menang undian apa? Tanyanya setengah bercanda. Saya hanya tersenyum. Mungkin nasib kita memang baru berbalik sekarang. Tapi malamnya, saat saya hendak tidur, ada sesuatu yang aneh. Saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya berdiri di tengah ladang yang luas. Sekitar saya penuh asap arang. Di depan saya, ada puluhan kepala domba tergantung, berdarah, tapi tidak bau. Dari tanah, muncul tangan-tangan kecil, seperti anak-anak, merayap pelan ke arah saya sambil membawa tusuk sate. Mereka bilang serempak, suara mereka datar, kosong, teruskan, jangan berhenti, jangan langgar malam Jumat. Saya terbangun dengan napas memburu, tubuh basah keringat dingin. Di luar, terdengar suara angin mendesir, dan samar-samar, seperti suara sisle daging dibakar. Saya bangkit dan mengintip dari jendela dapur. Gerobak saya berdiri seperti biasa, tapi dari pemanggangan, mengepul asap tipis seolah ada arang yang menyala sendiri. Saya ingin mengabaikannya. Mungkin hanya imajinasi saya. Tapi keesokan harinya, kejadian aneh kembali muncul. Seorang pelanggan datang, wajahnya pucat. Ia bilang, "Pak Raji, maaf, satenya enak, tapi semalam saya mimpi buruk. Saya mimpi lidah saya ditusuk dan dibakar hidup-hidup." Saya tersenyum canggung, mencoba menganggap itu kebetulan. Tapi saat pelanggan itu pergi, saya melihat di bawah bangkunya ada sisa tusuk sate patah, yang warnanya bukan kayu biasa, tapi hitam legam, seperti arang yang tidak terbakar. Dan itulah hari pertama dari rezeki baru saya. Hari yang akan saya kenang sebagai awal dari akhir. Hari demi hari berlalu, dan warung saya semakin ramai. Di tikungan jalan sepi itu, pembeli datang silih berganti seperti semut menyerbu gula. Saya bahkan mulai mempekerjakan 2 anak muda untuk bantuin bakar dan bungkus. Tapi semakin lari sate saya, semakin sering mimpi buruk datang menghantui malam-malam saya. Setiap tidur, saya dibawa ke tempat yang sama, ladang hitam yang dipenuhi asap dan jeritan. Tapi jeritan itu bukan suara manusia dewasa, melainkan suara anak-anak kecil. Mereka berlarian tanpa arah, tubuh mereka gosong seperti habis terbakar, tangan mereka membawa tusuk sate, dan mata mereka kosong, putih seluruhnya. Jangan langgar malam Jumat. Suara itu terus mengiringi mimpi, seperti mantra. Dan saat saya terbangun, saya sering menemukan jejak arang di lantai rumah, bahkan di atas kasur. Saya berusaha tetap waras. Saya pikir ini cuma tekanan batin karena merasa bersalah. Ya, mungkin ini cuma efek dari perasaan saya yang tahu ada sesuatu yang tidak wajar dalam dagangan saya.
Tapi semua itu mulai berubah menjadi nyata saat salah satu anak yang membantu saya, namanya Reza, datang dengan wajah pucat. "Pak, saya mau berhenti," katanya tiba-tiba. Saya kaget. "Kenapa? Gaji kurang?" Dia menggeleng cepat. "Bukan, tapi saya lihat sesuatu semalam waktu nyuci tusuk sate." Saya menatapnya dengan jantung berdebar. "Lihat apa?" Reza menarik napas. "Tusuk satenya, Pak. Semalam saya rendam di ember. Pas pagi saya cek, airnya berubah merah. Dan di dasar ember ada gigi, Pak. Gigi kecil, kayak gigi anak kecil." Saya langsung merinding. Saya minta dia tenang. Saya kasih uang pesangon lebih dari cukup, dan saya pura-pura tidak percaya. Tapi dalam hati, saya tahu, sesuatu memang mulai menunjukkan diri. Malam itu, saya tak bisa tidur. Saya duduk di depan gerobak kosong, menatap langit tanpa bulan. Di antara dingin dan kabut tipis, saya dengar langkah kaki kecil. Cepat, ringan, seperti anak kecil yang lari-lari. Tapi saya tahu, sudah tengah malam. Tidak mungkin ada anak kecil bermain di jalan tikungan sepi ini. Saya diam. Lalu dari balik pohon mahoni, muncul seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Dia berdiri diam memandang saya. "Pak, boleh saya beli sate?" Suara itu halus, tapi asing. Saya ragu, tapi tangan saya bergerak sendiri. Saya tusuk sisa daging, bakar dengan bara sisa. Anak itu tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Saat saya berikan sate, dia menghilang begitu saja. Tidak jalan, tidak lari, hilang. Begitu saja, di tempatnya berdiri, hanya ada arang yang masih mengepul pelan. Dan sejak malam itu, satu demi satu pembeli mulai mengeluh. Bukan soal rasa, tapi soal mimpi. Mimpi yang sama. Saya mimpi lidah saya dijilat api. Saya mimpi ada anak kecil duduk di kaki saya, minta sate. Saya mimpi tubuh saya ditusuk-tusuk sate. Saya hanya bisa mengangguk dan pura-pura tak tahu. Tapi dalam hati, saya sadar, ini bukan hanya soal pesugihan biasa. Ini adalah perjanjian yang mulai menagih harga. Dan malam Jumat semakin dekat. Hari Kamis sore, langit tampak ganjil. Awan kelabu menumpuk di ufuk barat meskipun belum waktunya hujan. Angin berembus kering, membawa bau arang terbakar yang entah dari mana datangnya. Beberapa pembeli tetap datang, tapi suasananya beda, sepi, seperti ada yang menahan langkah orang. Dan di kepala saya, hanya satu hal yang terus berdengung. Jangan langgar malam Jumat. Saya sudah niat tutup warung malam itu. Saya mau taat. Saya tak mau ambil risiko. Tapi menjelang maghrib, seorang lelaki tua mampir ke rumah. Pakaiannya kumal, membawa tongkat kayu, dan matanya tajam seperti orang yang tahu banyak hal. "Sampean Raji, tukang sate itu, ya?" tanyanya. Saya mengangguk, ragu. Jangan buka warung malam ini. Sudah banyak yang jadi korban. Gunung Kemukus bukan tempat minta rezeki, tapi tempat tumbal jiwa. Saya makin bingung. "Bapak siapa?" Ia tak menjawab, hanya menoleh, lalu pergi begitu saja, meninggalkan jejak langkah yang aneh. Tak menekan tanah, seperti orang berjalan di atas bayangan. Saya makin panik. Tapi di saat itulah, datang kabar yang membuat saya goyah. "Pak Ji, besok ada rombongan dari kota mau pesan 500 tusuk sate buat acara di balai desa. Tapi harus mulai dibakar malam ini." Itu suara ketua RT. Saya menelan ludah. 500 tusuk. Bayangkan uangnya.
Belum pernah selama hidup saya ada pesanan sebesar itu. Saya tergoda, dan saya ingat, daging dari ember itu belum habis. Masih tersisa cukup untuk pesanan besar. Saya melanggar. Malam itu, sekitar pukul 9, saya mulai menyalakan arang. Bau daging memenuhi udara. Aneh, kali ini aromanya lebih tajam, lebih menggoda dari biasanya. Beberapa pemuda desa yang lewat mencium aroma itu dan mampir. "Wah, tumben malam Jumat buka, Pak." Saya hanya tertawa canggung. Kebetulan ada pesanan. Saya bakar sate sambil sesekali menoleh ke jalanan gelap. Suasana malam itu sangat ganjil. Seolah ada yang menonton saya dari balik bayangan. Bayangan pohon seperti bergerak sendiri. Api arang pun kadang mendesi sendiri tanpa alasan. Tiba-tiba, suara kayu jatuh dari gerobak. Saya menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi tusuk sate yang saya tancapkan di pemanggangan berubah, warnanya menghitam seperti arang, dan dagingnya, yang tadinya merah segar, berubah kelabu, seperti daging busuk. Tapi yang paling membuat darah saya membeku, dari dalam tusuk sate itu, keluar kuku. Ya, kuku manusia, kecil, tajam, dan merah di ujungnya. Saya langsung menjatuhkan tusuk sate itu, tapi lebih banyak yang muncul. Dari ember, dari panggangan, dari atas arang, tulang kecil, rambut, dan serpihan kulit mulai muncul, seolah selama ini daging itu menyembunyikan sesuatu. Saya lari mundur, ingin meninggalkan semuanya. Tapi suara dari dalam gerobak membuat saya terpaku. Kami bilang, "Jangan langgar malam Jumat." Suara itu serak, berat, seperti berasal dari perut bumi. Dan dari dalam gerobak sate saya, perlahan muncul asap hitam pekat, membentuk bayangan sosok berjubah yang pernah saya lihat di Gunung Kemukus. Sosok itu mendekat, dan tangannya menunjuk langsung ke dada saya. Malam ini, kami ambil bagian pertama. Saya jatuh terduduk, dan di detik itu juga, terdengar suara jeritan keras dari dalam rumah saya. Istri saya lari masuk, panik, dan apa yang saya temukan membuat dunia saya runtuh. Saya terengah-engah, berlari ke dalam rumah. Di ruang tamu, saya melihat istri saya tergeletak di lantai, tubuhnya menggigil hebat. Matanya kosong menatap ke atas langit-langit. Ia tak bisa bicara, hanya terisak pelan. "Sari, apa yang terjadi?" Saya mengguncangnya lembut. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara yang bukan suara dia. "Malam Jumat, janji diambil, tumbal pertama." Saya terkejut. Suara itu dalam, serak, seolah berasal dari dunia lain. Saya menahan napas, ingin lari dari rumah itu, tapi kaki saya terasa berat. Tubuh saya gemetar, seolah ada energi hitam yang membelenggu. Malam itu, saya sadar, perjanjian saya dengan makhluk dari Gunung Kemukus bukan tanpa harga. Rezeki yang deras datang, tapi dengan konsekuensi mengerikan. Besok paginya, Sari masih lemah. Dia tak bisa bangun dari tempat tidur. Wajahnya keruh, pucat. Saya bingung dan takut. Saya membawa dia ke dukun kampung, tapi sang dukun hanya menggeleng. "Ini bukan sakit biasa. Ini akibat pesugihan. Jiwa dia sudah diikat, dan tumbal pertama sedang menunggu waktunya." Saya ingin menyerah, tapi bagaimana bisa? Anak-anak saya butuh makan, rumah harus dibayar. Hari-hari berikutnya, Sari makin melemah. Tubuhnya kurus, suara lemah, dan setiap malam Jumat, badannya menggeliat seperti kesakitan. Saya berusaha mencari cara lain, tetapi tak ada yang berani membantu. Pada malam Jumat berikutnya, saya kembali ke Gunung Kemukus.
Saya harus menemui sosok berjubah hitam itu. Saya membawa sesaji, tetapi hati saya penuh ketakutan. Saat saya sampai, sosok itu muncul dari balik kabut. Suaranya berat dan dingin. "Sudah waktunya bayar harga, Raji." Saya berlutut, memohon, tapi ia tak bergeming. "Kau minta rezeki, maka harus ada yang kami ambil. Malam ini, tumbal pertama adalah milik kami." Saya menutup mata, dan tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menusuk dada saya. Saya terjatuh ke tanah. Saat membuka mata, saya melihat tubuh saya sendiri berdiri di depan sosok itu, tanpa nyawa, sementara saya merasa terpisah dari tubuh. Itulah malam di mana saya kehilangan bagian dari jiwa saya, dan hidup saya mulai berubah menjadi neraka. Setelah malam yang mengerikan itu, kehidupan saya berubah total. Tubuh saya terasa lemah, tapi warung tetap harus jalan. Uang mengalir deras, tapi ada harga yang harus dibayar setiap kali api panggangan menyala. Setiap kali saya membakar sate, di balik kobaran api, saya mulai melihat bayangan-bayangan samar. Bayangan itu bukan manusia biasa. Mereka seperti sosok hitam dengan mata merah menyala, berdiri di sekitar gerobak saya. Kadang mereka berbisik pelan. Suara mereka seperti desahan angin. "Bayar kami, jangan ingkar." Saya mencoba mengabaikan, tapi bayangan itu semakin nyata dan sering muncul, terutama malam Jumat. Suara mereka makin keras dan membuat saya hampir gila. Suatu malam, seorang pelanggan datang dan berkata dengan suara gemetar, "Pak Raji, saya mimpi buruk setelah makan sate Bapak." Saya melihat anak kecil dengan wajah terbakar dan tusuk sate menancap di dadanya. Saya terdiam, menatap pelanggan itu dengan perasaan bersalah dan takut. Tapi uang tetap saya hitung tanpa ragu. Semakin banyak sate saya bakar, semakin jelas bayangan itu. Mereka berdiri mengelilingi saya dan gerobak. Kadang saya melihat satu bayangan melangkah mendekat, menjulurkan tangan hitamnya dan menyentuh pundak saya. Rasa dingin menusuk dari sentuhan itu, seperti hawa kematian. Saya tahu, mereka bukan hanya bayangan. Mereka adalah roh-roh yang menagih janji, yang menjadi tumbal dari sate daging hitam itu. Suatu malam Jumat, saat saya membakar pesanan besar, api tiba-tiba membesar tak terkendali. Bau daging gosong dan darah terasa kuat di udara. Saya melihat kepanggangan dan sosok hitam berdiri di sana, menatap saya dengan mata merah menyala. Saya terdiam, seolah terhipnotis. Sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah saya. "Ini peringatan terakhir. Jangan langgar lagi." Saya berlutut dan menangis. Saya mohon ampun, berharap semuanya bisa kembali normal. Tapi suara itu menjawab dingin, "Sudah terlambat, Raji. Perjanjian dibuat, dan kau harus membayar sampai akhir." Sejak malam itu, saya hidup dalam ketakutan. Setiap tusuk sate yang saya bakar, saya tahu bayangan itu semakin dekat, menunggu saatnya menagih lagi. Malam-malam saya kini penuh dengan mimpi buruk yang tak henti-hentinya menghantui. Setiap tidur, saya kembali ke ladang hitam yang terbakar, di mana sosok berjubah hitam berdiri di tengah asap tebal. Namun kali ini, mimpi itu lebih nyata dan terasa seperti peringatan. Dalam mimpi, saya melihat diri saya sendiri sedang membakar sate di warung. Tapi tak seperti biasanya, daging yang terbakar berubah menjadi daging hitam pekat, dan dari tusuk sate itu muncul tangan-tangan kecil yang menarik saya ke dalam api. Saya mencoba melawan, tapi tubuh saya terasa berat dan tidak bisa bergerak. Suara bisikan mengerikan terdengar di sekitar. "Kau sudah melanggar, Raji. Kami akan menagihnya." Saat saya terbangun, keringat dingin membasahi tubuh saya. Saya merasa ada sesuatu yang merayap di dalam kamar saya, mendekati tempat tidur. Suatu malam,
saat saya tidur dengan mata setengah terbuka, saya melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Bayangan itu semakin mendekat, dan saya merasakan hawa dingin menusuk ke tulang. Saya mencoba berteriak, tapi suara saya tercekat. Bayangan itu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah saya. Rasa dingin itu menyebar, dan saya merasa seolah jiwa saya ditarik keluar dari tubuh. Keesokan paginya, saya merasa lemah sekali. Istri saya, Sari, yang sebelumnya mulai pulih, kembali jatuh sakit. Dia menangis dan berkata, "Raji, aku mimpi anak kecil itu lagi. Kali ini dia bilang dia akan datang menjemputmu." Saya merasa dunia runtuh di depan mata. Saya tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah ancaman nyata. Saya mencari bantuan ke dukun lain, tapi semua yang saya temui menolak membantu. Mereka takut dengan kutukan Gunung Kemukus. Dalam putus asa, saya mulai mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Saya harus menghancurkan gerobak sate itu, atau membuang daging hitam itu jauh-jauh. Namun, sebelum saya sempat bertindak, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suatu malam, gerobak saya terbakar habis. Api menyala liar, dan saya tidak bisa memadamkannya. Saat itu, bayangan berjubah hitam muncul dari dalam kobaran api dan berbisik, "Kau tidak bisa lari, Raji. Ini belum selesai." Saya berdiri terpaku, menyaksikan habisnya semua yang saya miliki. Setelah gerobak saya hangus terbakar, saya merasa seperti kehilangan segalanya. Semua yang saya perjuangkan hancur dalam sekejap, tersapu oleh api yang datang dari kegelapan Gunung Kemukus. Tapi bukan hanya harta yang hilang, rasa takut dan penderitaan malah semakin berat. Saya mulai sering melihat bayangan-bayangan yang membawa saya kembali ke masa lalu, ke saat-saat saya pertama kali tergoda pesugihan itu. Setiap malam, bayangan itu datang bukan hanya dalam mimpi, tapi juga saat saya terjaga. Suatu malam, saya duduk sendirian di rumah yang sunyi. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Sosok itu tidak berjubah, tapi wajahnya sangat familiar. Itu saya sendiri, versi saya yang dulu sebelum pesugihan. Bayangan itu menatap saya tajam dan berkata, "Raji, kau memilih jalan ini. Tak ada jalan kembali. Tapi aku datang bukan untuk mengutuk, melainkan mengingatkan." Saya terdiam, takut tapi juga penasaran. "Ingatkah kau saat kau pertama kali merasa takut dan ragu? Saat kau hampir membatalkan perjanjian itu, tapi kemudian godaan uang dan janji kekayaan membuatmu melanjutkan. Kau pikir itu solusi? Tapi lihatlah sekarang." Bayangan itu menunjuk ke diri saya sekarang, yang lelah, tertekan, dan tersiksa. "Semua ini akibat pilihanmu. Tapi masih ada satu cara untuk membebaskan diri. Kau harus menghadapi sosok berjubah hitam itu dan menolak perjanjian, walaupun harus membayar harga yang sangat mahal." Saya bertanya dengan suara bergetar, "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa melawan makhluk itu?" Bayangan saya tersenyum tipis. "Besok malam Jumat, saat bulan purnama muncul, kau harus kembali ke Gunung Kemukus. Jangan membawa apa-apa kecuali niat tulus untuk menebus kesalahan. Tapi ingat, jalan ini penuh bahaya, dan kau harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Saya menatap bayangan itu dengan tekad baru, walaupun rasa takut masih menghantui. Saya tahu, ini adalah kesempatan terakhir saya untuk menebus kesalahan dan mengakhiri penderitaan yang sudah lama saya jalani. Malam Jumat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, menerangi jalan setapak menuju Gunung Kemukus dengan cahaya perak yang dingin. Saya berjalan sendirian,
tanpa membawa apa-apa selain hati yang penuh ketakutan dan niat tulus untuk membebaskan diri dari belenggu pesugihan yang telah menghancurkan hidup saya. Saat sampai di puncak, kabut pekat menyelimuti. Di tengah kabut itu, sosok berjubah hitam sudah menunggu, berdiri dengan aura yang menyeramkan. Mata merahnya menyala seperti bara api, menatap tajam ke arah saya. "Raji," suaranya bergema berat, "kau datang untuk menebus janji." Saya mengangguk, suara saya bergetar. "Ya, aku ingin mengakhiri semua ini. Aku menolak perjanjianmu dan siap membayar harga yang kau tentukan." Sosok itu tertawa, suara yang dingin dan mengerikan. "Harga pembebasanmu sangat mahal. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga darimu." Saya menelan ludah, menyadari ini bukan sekadar kata-kata. Sesuatu yang berharga itu bukan sekadar materi. "Ambil saja," saya berkata mantap, "asal aku bebas dari kutukan ini." Sosok itu melangkah mendekat dan mengulurkan tangan hitamnya. Saya merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depan saya. Sari, istri saya, dan anak-anak kami. Saya merasakan ikatan cinta yang begitu dalam kepada mereka. Sosok berjubah itu tersenyum sinis. "Kau harus memilih, kehilangan mereka atau terus terikat pada pesugihan ini." Hati saya hancur. Saya memandang wajah Sari dan anak-anak, lalu memalingkan muka. Saya tahu saya harus mengambil risiko terbesar demi membebaskan mereka dari penderitaan. Dengan suara parau, saya berkata, "Ambil aku, bukan mereka." Seketika itu juga, saya merasakan tubuh saya melemah, seolah-olah bagian jiwa saya disedot keluar. Saya jatuh terduduk di tanah, merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun, perlahan-lahan, kabut menghilang, dan sosok berjubah hitam lenyap tanpa jejak. Ketika saya membuka mata, saya sudah berada di rumah. Sari dan anak-anak tampak sehat, tertawa riang. Warung saya kembali berdiri utuh, dan tak ada lagi bau daging hitam yang menyengat. Namun, tubuh saya kini lemah dan pucat. Saya tahu, saya membayar harga yang sangat mahal, nyawa saya sendiri. Hari-hari berikutnya, saya merasa tubuh saya semakin melemah, tapi hati saya tenang. Saya sudah membebaskan keluarga saya dari kutukan mengerikan itu. Cerita saya menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda pesugihan dengan jalan pintas. Rezeki yang datang dari kegelapan selalu membawa kutukan dan penderitaan.